Inspirasi ya tentu Padang FM. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan dari komunitas milenial Borneo dengan segala aktivitasnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan sukarela ya, kegiatan-kegiatan kemanusiaannya. Dan kami berharap mudah-mudahan ini juga akan menjadi sebuah inspirasi bagi kawan-kawan muda lainnya. Milenial yang lain ya. Mumpung kita masih kuat gitu ya, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa melakukan apa saja gitu, maka lakukanlah dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu ya. Baik, tentu sebuah komunitas ya rekan Eri dibentuk dengan suatu alasan. Nah, sekarang komunitas milenial Borneo ini apa nih alasannya kok dibentuk ini gitu? Oke, jadi awal mula terbentuknya komunitas milenial Borneo ini berawal dari 2018 sih sebenarnya Bu. Jadi waktu itu saya baru lulus SMA dan kebetulan waktu itu baru jadi mahasiswa baru nih. Oh begitu. Nah, jadi setelah jadi mahasiswa baru, lalu saya kepikiran nih mau ngadain kegiatan dulu di SMA saya gitu. SMA mana? SMA 1 Pelahari Bu. Oke. Nah jadi di sana saya berkegiatan yaitu untuk memberikan sedikit mungkin pengalaman saya selama berkuliah. Iya. Dan saya mengajak kawan-kawan alumni-alumni yang lain juga untuk sama-sama mengadakan kegiatan pengenalan kampus waktu itu. Nah, jadi tahun 2018 kami mengadakan kegiatan pengenalan kampus yang mana tujuannya itu untuk memberitahu nih buat adik-adik kelas kami untuk memberikan informasi-informasi lah mungkin Bu, atau pengalaman, sharing-sharing pengalaman. Mempas semangat juga ya, Iya, agar betul mereka juga. Terpacu untuk kuliah gitu ya. Nah, jadi dari tahun 2018 akhirnya kembali berlanjut di 2019 sampai tahun ini pun kemarin kami adakan juga. Nah, titiknya itu di tahun 2020 setelah sudah banyak nih kawan-kawan dari universitas-universitas lain yang memang ikut dengan bersama kami. Lalu mereka kan kuliahnya tersebar Bu. Jadi ada yang di Jawa, ada yang di mana-mana. Balik ke sini pasti juga pengen untuk berkegiatan lah, untuk sama-sama misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, lalu dari omongan-omongan akhirnya kami sepakat untuk membentuk komunitas ini. Dan tujuan utamanya salah satunya maunya di bidang pendidikan, di bidang sosial, yang tujuannya itu untuk membantu lah kira-kira kawan-kawan dari mahasiswa-mahasiswa ataupun anak-anak muda lah di tanah laut untuk bisa berkontribusi untuk sedikit lah memberikan kontribusi di tanah laut, mungkin seperti itu. Oke, itu berarti isinya ya anak-anak atau kaum milenial dari berbagai kampus, oke, terkhusus orang-orang tanah laut begitu ya? Ya, jadi memang waktu itu kita sepakatinya mahasiswa-mahasiswa, entah itu mahasiswa ataupun juga anak muda lah, tapi kita berikan usia waktu itu sampai umur ya 24 lah, mungkin masih bisa lah disebut milenial gitu kan Bu. Betul. Akhirnya tapi khusus untuk tanah laut. Kamu milenial kan enggak? Kayaknya udah masih milenial ini, padahal 40 udah nih. Oh nih ya. Jadi ya itu. Oh gitu. Jadi sampai saat ini anggotamu ada berapa orang? Jadi ini kita baru di tahun pertama untuk resminya gitu Bu, komunitas milenial Borneo ini. Jadi sampai sekarang itu sudah sekitar 35 orang. 35 jadi orang. Untuk yang memang aktif ya Bu. Jadi tapi kan kalau kita mengadakan kegiatan event-event seperti itu, kita ajakin juga nih kawan-kawan anak muda lainnya untuk kawannya kawan gitu. Kawannya kawan. Iya. Iya, biasa seperti itu ya. Jadi banyak ya, banyak. Ya, oke. Awalnya kan di pendidikan ya, pengenalan kampus gitu kan ya, agar adik-adik kamu di SMA atau di tingkat bawah gitu ya, terpacu untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Iya, kampus di mana misalnya kamu berada ya. Kalau nya Eri kan dari Stikip ya. Dari ULM Bu. Ya? Dari Unlam. Dari Unlam ya, Pisip Unlam ya, berarti mengenalkan si Pisip ini gitu ya. Kalau yang lain-lainnya yang 35 orang ini berarti dari kampus yang berbeda atau ada yang sama-sama satu kampus gitu atau gimana? Jadi memang dari 35 orang ini ada yang dari satu kampus juga, ada yang dari Unlam juga. Namun beda-beda jurusan gitu ya? Iya, beda-beda. Tapi ada juga yang memang kawan-kawan yang
kuliahnya di luar daerah, misalnya kayak di Pulau Jawa dan lain-lain gitu. Jadi kan mereka, jadi kemarin itu waktu 2020 itu kan kita awal-awal COVID tuh Bu. Nah jadi kan pada balik tuh semuanya ke tanah laut, jadi semua. Betul. Nah jadi At home. jadi waktu itu karena kita pada balik semuanya ke tanah laut, akhirnya kalau bahasa anak muda tuh gabut, nggak ada kerjaan Iya, gitu Bu. betul sekali. Lagi awal-awal ya. Ya, bingung jadi gitu akhirnya ya. setelah itu ya kita apa nih kira-kira kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan positif lah bisa kita laksanakan. Ya udahlah kita bikin komunitas ini aja gitu. Juga untuk menambah pengalaman kita juga sih. Mungkin seperti itu. Ini berarti komunitas Millennial Borneo ini berarti dia berdiri sendiri ya. Iya, Bu. Artinya tidak ada induknya di mana-mana gitu Iya, ya. tidak ada. Domanya lah. Iya, nggak ada. Nggak Saya ingin cabangnya bertanya Bu, juga. Iya. di awal-awal ingin bertanya langsung nih ya. Oke, langsung silakan. Apakah Anda punya misi besar nih sebenarnya di komunitas milenial Borneo? Karena Anda menamakan Borneo loh. Iya. Borneo ini Kalimantan loh. Kalimantan. Apa skopnya ingin diperkecil di komunitas milenial tanah laut. Jadi artinya Anda punya misi besar nih ya terhadap ini. Bagaimana latar belakangnya jadi ada Borneo-nya ini? Oke, kalau untuk nama spesifik sebenarnya nggak ada arti khusus untuk nama itu. Cuman kalau dirasa setiap orang mungkin pasti kita dari hal kecil pasti tujuannya ingin yang besar gitu kan. Jadi ya kita mulainya dari tanah laut lah. Dari anak-anak muda di tanah laut. Siapa tahu mungkin nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu bisa menjadi lebih besar lagi gitu kan. Mungkin seperti itu aja sih. Saya sih sebenarnya setuju ya apa yang dikatakan Eri tadi. Jadi dari awal gitu ya, dari awal Eri harus merancang ya. Harus merancang bahwa tujuan akhirnya ya pada titik akhirnya nanti akan mencapai kepada Borneo, Kalimantan Selatan. Melebarkan sayap gitu ya. Iya. Bahkan kalau tidak Kalimantan Selatan, Borneo Kalimantan regional. Iya. Karena ini bagus ya, bagus. Yang awalnya hanya pengenalan kampus, kemudian kedepannya gitu kan seiring berjalan sehingga mereka mengembangkan program kepada sukarela, kemudian kepada misi kemanusiaan ya dan lain-lain. Nah itu saya kira ini sangat bagus ya. Iya, mungkin jadi pionir nantinya Bu ya. Iya, jadi pionir. Kita berharap ini nanti akan jadi pionir, akan memberikan pencerahan ya, inspirasi bagi seluruh masyarakat tanah laut, khususnya pada kawan-kawan yang masih tergolong di milenial. Nah lalu saya ke Eka nih. Iya, Eka Hasni, apa nih motivasi kamu? Kenapa kamu mau ikut bergabung dengan Eri? Jadi gini, sebenarnya saya ini anggota baru sih Bu. Kemarin tuh tahun 2021 baru perekrutan. Nah, terus saya berinisiatif untuk mau masuk karena menurut saya organisasi ini atau komunitas ini tuh emang bener-bener melatih soft skill kami. Terus saya sebenarnya tuh udah pernah ikut acara, nama program kerja tuh namanya yang ini tadi tuh Kampus Fest Bu. Nah Kampus Fest ini yang sudah dijelaskan sama ketua umum kita tadi. Nah itu kemarin tuh sebenarnya saya pernah ikut acara ini. Terus itu pada saat saya kelas 12 masih SMA. Nah kebetulan acaranya itu ada di sekolah saya. Nah terus saya kan pas itu tuh 12 nih emang kelas 12 tuh emang bener-bener nggak tahu nih mau masuk mana gitu kan, nggak ada cerminan mau masuk universitas atau sekolah kedinasan yang mana. Nah terus ada acara ini saya tuh sangat tertarik soalnya dari situ saya tahu dari narasumbernya tuh memberi sesuatu hal yang emang saya perlukan gitu, seperti apa kuliah di sana, terus lingkungannya di sana seperti apa sih, seperti itu. Terus saya sebenarnya udah mau mikir pada saat itu, kayaknya nih teman-teman yang di sini tuh emang kekeluarganya tuh kental banget Bu. Terus alhamdulillah karena ada pengrekrutan terus saya langsung masuk, alhamdulillah keterima. Terus kayak senang banget sih soalnya dari komunitas ini tuh emang nggak ada kayak senioritas, soalnya semua itu disamaratakan ya, anggota baru yang senior. Nah itu sih yang paling saya suka. Karena itu makanya saya ingin bergabung. Begitu ya Raya? Iya Bu, mungkin karena sama-sama warga tanah laut jadinya ya sama-sama milenial gitu ya. Iya, jadi kita tidak menggunakan senioritas, harus ada
apa sih kalau masuk ke kampus itu, apa sih yang pengenalan kampus? Kalau dulu kan Apa ya? ada Peloncoan ya? peloncoan. Ospek lah Bu. Iya, ospek gitu ya, sekarang ospek gitu. Nah, lalu gini kalau misalnya ada teman yang baru masuk ya seperti Eka gitu, adakah kewajiban-kewajiban dari kawan-kawan yang baru masuk itu terhadap kelompok ini, komunitas ini ya? Misalnya ada membayar iuran atau misalnya persyaratan administrasi lainnya ya, atau apa gitu, atau masuk begitu aja gitu. Oh ya, pada dasarnya karena kita memang rata-rata Bu, anggota dari kami itu tersebar saat ini tuh, ada yang sekarang lagi kuliah, ada yang di Jakarta, ada yang di Malang dan lain-lain. Jadi memang kami, kenapa awalnya kami membuat ini semacam komunitas aja, karena memang kami berusaha untuk sefleksibel mungkin gitu Bu. Kami nggak memberikan beban atau tuntutan apa-apa kepada kawan-kawan yang mau bergabung dengan kami. Dalam artian ya, kalau memang kawan-kawan berada di tanah laut atau mungkin kawan-kawan bisa waktunya dan lain-lain, ya silahkan aja bergabung di kegiatan-kegiatan kami. Jadi memang nggak ada sama sekali ibaratnya tuntutan-tuntutan apalah yang dilakukan kewajiban-kewajiban ya, kewajiban untuk sementara ya. Untuk sementara ini. Sementara ya. Iya. Saya nggak jamin ke depannya gitu ya. Tapi ya kami berusaha lah. Iya. Mungkin ke depan juga kami tetap mengusahakan. Yang pasti mengutamakan kerendahan hati ya. Iya. Dan kekeluargaan. Betul sekali. Oke. Lalu tadi kan cuma pengenalan kampus ya. Meskipun cuma pengenalan kampus, tentu kita mengeluarkan biaya gitu ya. Paling tidak mungkin buat kegiatan itu, buat konsumsi pertemuan atau gimana gitu. Nah, mengatasi hal-hal seperti ini gimana, Neri? Ya, jadi memang waktu di tahun 2018 dan 2019 itu kan kita masih, kegiatan itu masih di SMA 1 Pelahari Bu. Nah, tapi waktu di tahun 2019 itu kawan-kawan dari sekolah-sekolah lain, dari SMK, dari MAN, itu banyak tuh kawan-kawan yang pengen, ayo dong kita bisa adakan lagi kegiatan ini di luar. Bahkan kawan-kawan yang dari Kecamatan Jorong waktu itu Bu juga ada sempat yang daftar gitu. Nah, akhirnya dari tahun 2020, oke deh kita cabut aja nih dari SMA. Akhirnya kita mengadakan di luar kegiatannya, dan 2 tahun ini kita adakan di gedung PKK Kabupaten Tanah Laut. Jadi di sana kita fokuskan seluruh tanah laut. Jadi kita mengundang juga sekolah-sekolah dari seluruh tanah laut itu. Perwakilan. Tapi karena memang tadi kata Ibu, gimana nih untuk menutupin biaya dan lain-lain, jadinya kita memang sistemnya memang kita bikin kayak tiket gitu Bu. Jadi ada tiket masuk. Jadi kawan-kawan bayar tiket masuk, dan juga seluruh biaya atau hasil dari penjualan tiket itu ya kita gunakan juga untuk kegiatannya gitu. Oh begitu. Iya. Oke. Iya, sebenarnya mandiri banget gitu ya. Dan ini memang anak-anak muda kita memang perlu sekali ya informasi-informasi seperti ini. Apalagi anak-anak kita adik-adik kita di SMA ya, di tingkat SLTA itu. Mereka kan masih galau-galaunya ya. Galau ya. Iya, masih galau-galaunya ya, gamang antara lanjut atau udahan. Seperti itu kan ya milenialnya. Tiba-tiba ada informasi ini ya, seperti yang tadi dirasakan oleh Eka ya, ini sangat membantu ya. Adik-adik kita itu mau fokusnya nih kemana gitu ya, mau fokusnya kemana, mau ke kampus mana gitu ya, sesuai dengan bakat, minat, kemudian juga kondisi atau dorongan keluarganya, seperti itu ya. Ya, di sana saya rasa mungkin dengan adanya komunitas mereka ini Bu, mungkin sekarang ini kan intinya memperkuat citra milenial yang selama ini ada yang tercoreng, ada yang semua. Jadi ini salah satunya juga salah satu gagasan yang baik ini untuk dalam rangka memperkuat citra milenial khususnya di artinya kan anak-anak milenial kita udah mulai bangkit ya, melepaskan diri dari jeratan pelabelan yang hitam gitu ya. Anak milenial paling-paling mereka main game ya. Iya, main game gitu, terus nongkrong yang pakai kendaraan ya, motor gitu ya. Nah, kemudian ya ngobrol-ngobrol nggak karu-karuan gitu ya. Pada ujung-ujungnya nanti bikin ribut gitu ya, tawuran dan sebagainya. Nah, inilah pelabelan-pelabelan yang perlu ya kita hapuskan ya, dengan kondisi-kondisi
menampilkan nih anak-anak muda kita, milenial kita nih ini loh kerjanya. Memiliki potensi dan juga reputasi yang baik ya. Berpotensi, kemudian nggak semua orang gitu ya. Nah, tidak semua anak-anak milenial ya. Jadi seperti itu. Diawali dari komunitas milenial Borneo, nanti dia akan menyebar kepada yang lainnya, dan kami berharap juga nih pagi hari ini kawan-kawan milenial yang lain juga terinspirasi bergabung, bikin kegiatan apa gitu ya. Silahkan bergabung dengan komunitas milenial gitu ya, untuk kita membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Tadi selain daripada pengenalan kampus, ada juga kegiatan bakti sosial ya. Nah, kegiatan bakti sosial ini pada saat apa nih Ri, dilaksanakan? Jadi awalnya itu waktu kita kemarin tanah laut ada musibah banjir yang besar kemarin itu Bu. Betul. Nah jadi waktu itu kembali lagi nih Bu, karena mungkin saya nggak tahu apa, cuman kekuatan anak muda itu mungkin sekarang mana ada sih anak muda yang nggak ada menggunakan media sosial gitu kan Bu. Nah jadi waktu kegiatan ada bencana itu, kawan-kawan semua tuh berinisiatif kita bikin donasi yuk gitu, buat membantu lah kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya hari pertama kita coba buka donasi waktu itu, lalu di hari pertama itu karena memang anak muda ini kan senangnya tuh posting-posting Bu, bikin video-video dan lain-lain lah. Dan waktu itu kita share di Twitter waktu itu Bu. Jadi kita share di Twitter dan akhirnya karena waktu itu kan lagi heboh-hebohnya berita banjir di Kalimantan dan lain-lain lah. Dan waktu itu video dari kita itu viral dan akhirnya menyedot banyak sekali waktu itu Bu, donasi-donasi yang masuk dari orang-orang yang berada di luar daerah. Jadi karena kebanyakan mereka bingung nih Bu, mau misalnya mereka nggak tahu Kalimantan dan jadi mereka bingung kira-kira mau ngebantu nih di mana sih? Menyalurkannya. Iya, menyalurkannya kemana? Setelah kita coba masuk ke ranah media sosial waktu itu, kita coba di Twitter, kita coba di Instagram. Akhirnya video yang kita share itu banyak orang yang akhirnya merasa oh kayaknya kita harus ngebantu deh dan lain-lain. Dan akhirnya waktu itu ya alhamdulillah dalam kurun waktu mungkin 1 minggu waktu itu Bu, kita berhasil untuk mendapatkan kurang lebih sekitar 40 juta waktu itu Bu. Dan itu adalah donasi dari kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Seantero jadi gitu jadi mungkin bukan hanya dari Kalimantan saja, tapi seluruh Indonesia, karena memang waktu itu kebetulan saya salah satu adminnya waktu itu Bu. Jadi banyak sekali chat-chat yang masuk itu bahwa mengirimkan donasi dan kemarin waktu itu kita doa juga ya. Iya, dan waktu itu kita karena kebetulan juga dari anggota komunitas milenial Borneo ini ada yang sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta waktu itu. Jadi dari kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga turut membantu. Jadi kurang lebih mereka membantu dari kami itu sekitar 16 juta Bu. Dan itu biasa, jadi bagi saya kira-kira apa sih mungkin apa ya semacam semangat atau dorongan yang luar biasa lah Bu dari kawan-kawan milenial. Dan betul. Itu yang menurut saya wah berarti milenial ini jangan dipandang sebelah mata kalau melihat kayak gini aja sudah bisa luar biasa. Iya betul. Dan ini adalah pemanfaatan media sosial yang sebenarnya Ibu ya. Yang positif. Iya. Itu bagus ya. Jadi media sosial kan diciptakan ya sebenarnya untuk memajukan bangsa kita ya. Jadi memang tidak dipungkiri ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Tapi dan yang lebih banyak terkorbankan ya dari penggunaan negatif media sosial ini anak-anak milenial ya. Nah, dan sekarang dari komunitas milenial membuktikan ya bahwa penggunaan dari media sosial ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Bijak ya Bu ya. Iya, jadi kita mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Iya, inilah pemanfaatan yang bijak oleh digital Bu ya. Dan mungkin dari komunitas milenial Borneo ini kan apakah sekarang punya rumah digital aja, grup WA aja maksudnya, apa sekarang juga saat ini gimana nih untuk merekrut maupun juga mengumpulkan, apakah ada rumah milenialnya nih? Oke. Kalau rumah milenial sih belum ya, tapi doakan saja. Iya. Siapa tahu dari sini kan saya singgung di sini supaya tahu ada yang nyangkut gitu loh. Karena ini kan kita kan ruang inspirasi ya, jadi saling memberikan inspirasi. Iya. Apalagi kan ini kan senior nih. Senior. Milenial senior. Ini masih milenial
milenial tapi senior. Ya jadi untuk sampai saat ini kita masih koordinasi via grup WhatsApp grup, tapi memang kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan biasanya tuh ya masih mengandalkan rumah anggota yang lain atau di mana gitu. Jadi kayak kumpul-kumpul atau misalnya kita juga kumpul-kumpul misalnya kayak di tempat nongkrongan dan lain-lain gitu. Jadi kayak kedai-kedai kopi dan lain-lain yang kita coba. Iya betul. Kumpul-kumpul di sana. Tempat nongkrongan sekarang ya. Jadi teman pihak-pihak yang tertentu ya mungkin bisa terdorong ya Bu ya. Untuk mengadakan rumah milenial ini. Jadi karena ini positif banget sekali ya. Positif sekali dan juga pastinya mengumpulkan anak-anak muda yang memang punya potensi ya, reputasi yang baik. Jadi kenapa enggak kalau mengarahkan pemikiran mereka? Iya, kenapa gitu enggak ya? kalau mereka difasilitasi gitu loh? Iya, betul sekali. Kita berharap ada semoga. Iya. Ada apa ya? Kidding ya. Apa pihak-pihak yang mendengar gitu ya, betul yang sekali, dapat merangkul mereka. Karena sangat jarang sebenarnya sangat jarang sebenarnya ya. Mungkin karena dengan adanya fasilitas rumah milenial jadi semakin banyak betul sekali. Kader-kader anggota-anggotanya gitu loh yang berayomi gitu ya, yang terarah ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin Ibu Nelly mungkin punya tanah sebidang tanah. Iya, boleh. Bisa. Kapan lagi Bu? Nanti misalnya tanah pian yang Peri banyak kan gitu. yang gaji beberapa bulan kan kada termakan ya enggak. Iya, disimpan gitu kan bisa untuk membangun ya. Saya menyediakan tanahnya gitu kan rumahnya. Iya. Itu hal yang sangat positif. Eka kemarin kan ikut kan pada saat gerakan bakti sosial yang membantu banjir ya. Udah ikut ya? Belum saat itu tuh masih masih sebenarnya tahu ada program kerja itu akan, tapi waktu itu masih belum jadi anggota soalnya kemarin tuh jadi tidak terlibat secara langsung gitu benar. Setelah terlibat secara langsung ini apa yang bakti sosial yang sudah Eka jalankan, Eka ikuti dari komunitas ini? Kalau program kerja yang seperti itu sepertinya belum, soalnya kemarin tuh baru banget ya. Habis itu baru yang ikut kampus fest yang tadi tuh Bu, yang itu. Terus juga bagi teman-teman yang mau masuk komunitas, nanti kami ada open recruit lagi ya. Nah, terus jangan takut kalau kalian kayak emang nggak pernah sama sekali ikut organisasi atau seperti apa. Nah, saya ada contoh teman saya. Nah, dia tuh emang benar-benar sama sekali belum pernah ikut berorganisasi, belum pernah sama sekali mulai dari SMP, SMA, terus saya mulu gitu ya. Iya, dia emang kayak nggak mau ngikut yang seperti itu. Terus saya ajakin gimana nih. Terus dia kayak bahasa zaman sekarang tuh kayak insecure gitu Bu, kayak aku nggak punya apa-apa nih, skill aku tuh nggak ada gitu loh. Terus tetap saya rangkul, terus ternyata masuk, dan di sini kayak kakak-kakaknya tuh emang bener, teman-teman yang ada di anggotanya emang bener-bener melatih kita gitu Bu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Terus juga kalau mau tahu kegiatan kami bisa lihat di Instagram kami milenial.borneo. Di situ kami semua terpampang kegiatan-kegiatan kami apa saja yang kami lakukan, seperti itu Bu. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung jangan takut ya. Jangan takut. Karena mungkin kakak-kakaknya pasti nantinya akan mengajarkan ya bagaimana berorganisasi ya. Agar pengembangan diri. Iya, betul. Agar dapat mengembangkan diri. Kita nih mau kemana gitu ya. Mau dibawa kemana lagu Armada ya? Mau dibawa kemana. Iya, duluan dia. Tahu dia. Dan mungkin rekan muda ya. Milenial ya. Selama ini dalam melakukan kegiatan, apakah sudah ada berkolaborasi dengan generasi milenial yang lain mungkin? Ya, salah satunya kemarin waktu awal-awal COVID itu kita sama-sama dengan komunitas ada wadah juga perkumpulan dari kawan-kawan dari PKN STAN waktu itu. Kita membagikan paket untuk perilaku hidup sehat waktu itu. PHBS ya. Ya, PHBS. Jadi waktu itu kita bagikan
di sekitaran wilayah Playhari dan juga kemarin kita sempat bagikan juga di objek wisata Pantai Takisung waktu itu. Jadi memang kita sifatnya masih kolaborasi sesuai dengan bidang-bidang kita, tapi memang juga kalau untuk yang kegiatan utamanya kan di Millennial Borneo ini Bu, mungkin seperti Eka bilang tadi ya, kegiatan Kampus Fest ini. Jadi memang ini setiap tahun kita laksanakan. Yang wajib memang. Dan memang itu yang ditunggu-tunggu Bu. Jadi kalau orang Millennial Borneo mungkin orang dengarnya pasti yang ditunggu-tunggu adalah kegiatan Kampus Fest ini, karena memang yang ditunggu ini informasinya kah atau yang ditunggu ini orangnya gitu? Dua-duanya. Acaranya Bu, mungkin acaranya. karena Bu gini, jadi di kampus itu mungkin bagi saya pribadi kalau kita masih misalnya di Banjarmasin, kita masih ibaratnya masih satu wilayah. Tapi kalau misalnya kawan-kawan yang sudah berada di Pulau Jawa dan lain-lain, kata mereka itu penting banget tuh untuk tahu bahwa di sana itu kita punya kakak kelas gitu. Kita punya orang lah, bukan hanya kakak kelas mungkin orang yang asli daerah gitu Bu. Kita punya di sana orang tanah laut dan lain-lain. Jadi dengan kegiatan itu kita berharap kawan-kawan yang mungkin kayak Eka nih yang dulu jadi peserta, banyak tuh yang akhirnya beberapa tahun kemudian jadi narasumber kita gitu, kawan-kawan seperti itu. Jadi memang kegiatan ini menurut saya sangat-sangat positif karena kawan-kawan yang dulunya awalnya jadi peserta sekarang juga banyak sudah jadi dari narasumber dan kawan-kawan dari seluruh kampus-kampus di Indonesia. Jadi tahun kemarin pun banyak banget kampus-kampusnya yang udah ikut di tempat kita itu Bu. Dan alhamdulillah lah antusiasnya juga luar biasa dari kawan-kawan. Karena menurut saya Bu, kalau sering-sering kita berkolaborasi menggandeng generasi yang lain, otomatis akan menambah anggota gitu dan mengembangkan informasi juga ya mengenai kegiatan-kegiatan kita, sehingga akan banyak orang yang lebih tertarik. Saya berharapnya ke depan bukan hanya istilahnya mereka tertarik untuk menjadi anggota begitu ya. Saya berharapnya di kaum no milenial atau milenial all gitu ya. Ya yang punya potensi gitu ya, dapat bergabung juga untuk memberikan semangat ya, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan bantuan. Karena tadi ya seperti kita ketahui anak-anak milenial kita ini kan bekerjanya gitu ya dari hasil sendiri gitu ya, mungkin uang jajan ya. Swadaya ya. Iya. Dan model kemauan mereka ini yang luar biasa gitu ya, dan arahan-arahan dari program-program. Nah ini yang perlu sekali kita bantu begitu. Yang namanya sosial kan pasti keluar di sendiri Bu ya, yang namanya juga sosial ya. Tapi jangan sampailah bentuk komunitas dan akhirnya mungkin endingnya pengen cari apa gitu ya. Jangan sampai sebenarnya ya. Jadi melenceng dari niat. Komitmen ya. Dan itu Bu juga misi awal gitu. Itu juga jadi kayak semacam batasan bagi kami. Jadi memang dari awal memang kami sudah bicara dengan kawan-kawan semua saat membangun komunitas ini bahwa jangan sampai kita melewati batas itu gitu. Jadi itu kayak sudah semacam kayak sudah pagar lah, tembok lah bagi kami juga bahwa pokoknya itu harus dipegang betul-betul gitu. Pokoknya kita mau sampai sini aja gitu. Tapi tetap welcome ya. Ya selama ini kami oke lah. Walaupun memang ada yang mulai dan lain-lain, tapi kami sebisa mungkin untuk bisa kita tahan. Kita mengendalikan mengendalikan pada koridor dulu ya. Tahan dulu sekarang ya gitu. Nanti belum waktunya. Oke, Eri, komunitas ini meskipun dia berupa komunitas ya tentu kan istilahnya ada titik kumpulnya, atau sekretariatnya gitu. Ini di mana, Ri? Ya, jadi memang kalau sekretariat ini kita ada di Jalan Sumsum Bu. Jadi di dekat kolam renang. Nah, kolam renang. Jadi di situ juga salah satu ada rumah juga nih. Jadi itu memang ada rumah dari anggota kami yang memang rumahnya bisa dikatakan kosong. Nah, jadi rumah itu kosong dan akhirnya memang sejak awal memang rencana pendirian dan lain-lain omong-omongan semua di rumah itu. Jadi, ya kita sekarang kalau ada kegiatan-kegiatan dan lain-lain, kemarin juga waktu banjir itu kita untuk drop donasi-donasi itu kita di rumah itu nah, semua. Itu maksud saya ya. Harus ada sih gitu ya titik kumpulnya, meskipun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita ketemu nanti di tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi rumah teman ya. Iya, jadi memang. Sama Indonesia juga dibikin dari rumah teman.
Oh begitu. Ibu Soekarno dengan Muhammad Hatta mengproklamasi kan di rumah teman juga. Dia menciptakan sebuah hal yang besar ya. Iya. Nah, kita berharap juga ya komunitas ini nanti akan menjadi besar, akan menjadi sebuah komunitas yang betul-betul mempunyai visi misi yang dapat dirasakan oleh kawan-kawan anggota milenial ya. Kawan-kawan yang berusia milenial ya, dari kalangan milenial semuanya. Nah, lalu untuk saat ini, adakah juga upaya-upaya dari kelompok milenial ini untuk mengembangkan program lain, misalnya kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pendidikan, kemudian yang lainnya gitu, keterampilan atau apa gitu. Jadi kemarin memang kita ada rencana untuk melaksanakan di setiap event-event kita itu kita mencoba untuk kolaborasi dengan UMKM, khususnya kan sekarang Bu di Tanah Laut ini, khususnya di Kota Pelaihari ini lagi booming-boomingnya tempat nongkrong kopi-kopi dan lain-lain. Jadi banyak sekali dan rata-rata ada janji hati, ada kopi sejiwa, ada janji wara, ada tidak berjanji. Untung sekali dia disebutin Bu di sini, Bu. Nongkrong juga. Jadi sekali dia disebutin di sini. Dan kebetulan juga orang-orangnya yang punya itu juga rata-rata juga seumur-umuran kita gitu. Jadi seumuran kami, jadinya kita coba kemarin untuk bisa kolaborasi dengan mereka. Jadi setiap event-event kita coba buat mereka ada di sana, ada stand-standnya untuk jual-jualan dan lain-lain. Itu memang rencana kita sih seperti itu, Bu. Dan juga kita juga ada rencana buat bikin live Instagram seperti itu. Karena balik lagi Bu tadi generasi milenial tuh ikut dong gitu. boleh nanti boleh. Jadi kita ada rencana bahwa memang live Instagram dan kita mau rencananya sih mau mengundang para tokoh-tokoh atau para siapapun lah itu yang ada di Tanah Laut khususnya, yang memang bisa sama-sama sharing lah gitu kira-kira. Gitu. Sejak 2018 sampai sekarang dibentuk, meskipun 2020 ya tadi resminya lah. Peresmiannya gitu, launchingnya. Sejauh ini apa nih yang mengikat komunitas ini? Apakah dia ada semacam berita acara pembentukan kah, atau ada surat keputusan dari siapakah gitu, atau memang ada apa nih yang mengikat begitu? Jadi memang kita mencoba karena memang balik lagi ini tidak ada organisasi induk atau di atasnya Bu, karena memang ini baru pertama di sini dan kita memang karena ini masih mungkin tahun kedua lah, tahun pertama lah mungkin kita berjalan, jadi memang masih banyak yang harus kita benahi. Jadi memang untuk sampai saat ini kita memang mengadakan semacam kegiatan musyawarah waktu itu, dan memang musyawarah itu ditujukan untuk memilih kira-kira siapa nih yang bisa menjadi ketua umum, untuk bisa membawa lah kira-kira komunitas ini ke depan. Memang di dalam kepengurusan ini memang dibagi dalam beberapa bidang. Jadi memang ada di khusus ke bidang pendidikan, ada bidang sosial, dan juga ada ke bidang untuk ke anak mudaannya nih. Jadi kita jangan menghilangkan anak mudanya lah gitu. Jadi di bidang pendidikan itu kita memang ada fokusnya untuk ke kampus. Jadi ada yang untuk ke kampusnya, ada untuk ke sekolahnya. Jadi kita juga kalau untuk ke kampus itu kita coba salah satu kegiatannya tadi kampus PES itu. Lalu untuk ke sekolah ini kita mencoba, karena memang kampus PES itu berhubungan eratnya dengan bimbingan konseling Bu, kalau di sekolah kan Bu. Nah jadi akhirnya kita coba komunikasi dengan guru-guru BK khususnya yang di SMA dan di SMK dan lain-lain, untuk bisa milenial borneo ini bisa sama-sama menjalin kerjasama lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kita mengadakan kegiatan untuk masuk ke sekolahnya, kita bisa lebih bebas lah, kita bisa masuk ke sekolahnya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau di sosial kita juga salah satunya ada kegiatan donasi itu. Jadi memang tapi kita tidak berharap sih Bu ada donasi bencana alam lagi di Tanah Laut yang sebesar itu kemarin kan. Jadi memang luar biasa kita memang sampai tahun ini aja sepertinya pemulihan pasca bencana itu belum selesai. Betul. Memang masih membekas lah kira-kira. Sangat inilah kita. Memang kemarin memang besar sekali Bu sempat dari artis ibu kota kan komentar juga ya. Jadi
itu artinya luar biasa kejadian kemarin ya. Dan memang luar biasa ya. Dan memang luar biasa berdampak di sekali. Kenyataannya begitu. Iya, dan rumah saya sendiri juga terdampak. Oh iya. Iya, ada Bu. Yang di mana? Airnya di Sawahan Bu ya. Sawahan City Bu. Oh, Sawahan City. Video tenggelam Bu ya. Oh, iya. Ini ya, meskipun ini kan baru ya, tapi supaya jangan disebut sebagai sebuah organisasi abal-abal gitu ya. Nah kemudian jangan sampai juga dia ditunggangi. Betul sekali. Saya tadi memikirnya nih, saya mau mengganti kata menunggangi dengan apa gitu, tapi saya tidak ketemu. Mau tidak mau ya Bu ya. Ya harus saya sebutkan. Ya jadi tidak ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Nah seharusnya memang harus ada misalnya kayak berita acara pembentukan, kemudian ada SK kepengurusan kemudian ada ADART kalau sekretariatnya tadi sudah ada. Nah kemudian juga jangan lupa juga nih, setelah terbentuk ini ya, Eri sendiri harus dan kawan-kawan harus sowan atau mendaftarkan atau mengenalkan juga dengan SKPD SKPD pemerintah yang menaungi anak-anak muda ya. Kalau menurut saya sih di Dinas Kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga. Nah, agar ini nanti ketika ada tindakan hukum yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, dari SKPD ini kan nanti bisa akan membina kita seperti itu ya. Jadi kedepannya saya berharap itu ya. Oke. Jadi resmi kayaknya itu ya. Iya, jadi jangan komunitas bisa seperti Bu ya, komunitas juga. Bisa. Jadi kelompok ya yang kita bentuk ya, jangankan komunitas, ibaratnya kelompok. Itu harus ada dasarnya. Kita membentuk ini dengan dasar apa? Ya kesepakatan dari anggota begitu ya. Nah, berarti kan ada berita acara ya dari kita gitu. Nah, ada pembinanya. Ya, kalau selama ini kan tidak ada pembina gitu ya. Jadi masih, kalau orang Banjar bilang sih masih Mahayabang gitu ya. Awang-awang ya. Iya, what is Mahayabang gitu. Iya, artinya kan tidak ada yang membina nih. Tapi alhamdulillah ya, sejauh ini dari keterangan Eri, dari keterangan Eka tadi, dari apa yang sudah dikerjakan ini alhamdulillah programnya sangat bagus sekali gitu ya. Fine banget gitu ya. Karena bisa kalau ada payung nyaman Bu ya. Nah itu dia, kita tidak tahu nanti ke depannya gitu ya, apalagi setelah tadi kan membuktikan yang banyaknya donasi dari luar daerah. Karena kepercayaan itu misalnya. Artinya kan mereka di luar sana tuh kan percaya gitu ya, percaya dan sudah tahu gitu kan, sudah tahu bahwa ada komunitas milenial gitu ya. Bukan abal-abal ya. Iya, jadi ke depannya perlu dipatenkan gitu ya. Iya, komunitas ini agar mereka benar-benar memang komunitas ini resmi gitu ya. Real gitu ya. Real, dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, iya. Jadi seperti itu. Ini kemarin yang donasi cukup besar ya, sekitar kurang lebih 40 juta lebih ya, dan membuktikan gitu, kondisi ini membuktikan bahwa keterlibatan anak-anak milenial cukup dapat diperhitungkan ya, jangan dianggap remeh gitu ya. Mereka dapat menggalang kekuatan yang luar biasa. Artinya bukan hanya kekuatan secara fisik ya, tapi juga kekuatan secara kemanusiaan kemanusiaan. Nah, seperti itu. Oke, ini pengenalan kampus, apa tadi? Kegiatan sosial. Nah, kegiatan keterampilan. Keterampilan ada nggak nih, Ri? Jadi memang kita kalau untuk kegiatan keterampilan ini Bu, kita mau fokusnya ke internal kita aja. Jadi betul. Memang dari internal kita, jadi kayak semacam kegiatan untuk pelatihan public speaking dan lain-lain. Karena kan itu penting. Betul. Dan juga memang rata-rata dari anggota komunitas ini sudah banyak yang berkiprah di organisasi-organisasi di kampus dan lain-lain Bu. Jadi memang di BEM misalnya. Ya, jadi misalnya kayak di BEM, kayak di himpunan mahasiswa dan lain-lain. Jadi pertama itu, dan kita memang salah satu
fokus kita memang lebih ke public speaking tadi, dan memang kita juga mencoba untuk kegiatan-kegiatan kita untuk kumpul-kumpul dan lain-lain, karena memang selama ini kan Bu, kalau kita bicara tentang organisasi kampus dan lain-lain, mungkin kawan-kawan yang tahu banyak sekali tuh kegiatan-kegiatannya dan lain-lain. Jadi kita mencoba untuk organisasi ini jangan terlalu kaku-kaku banget. Iya, betul. Jadinya memang kita masih mengajak refreshing kawan-kawan gitu. Kita coba kumpul-kumpul, kemarin kita coba kumpul-kumpul di Taman Permana dan lain-lain ya. Kita santai-santai lah kira-kira seperti sekali. itu. Apalagi kita banyak serius ya. Iya. Jadi bosan. Iya, betul. Jadi memang kita mencoba jangan selalu indoor gitu ya. Iya. Jangan, jadi kita harus outdoor melihat alam semesta gitu. Betul. Iya. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan lah ya, Bu. Betul. Apalagi kita kan memang tanah laut ini kan dikaruniai dengan potensi alam yang luar biasa. Betul. Kita banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai objek wisata ya, baik yang buatan, yang sudah terpola gitu ya, dan lain-lain ya. Ya bisa, itu bagus ya. Kemudian juga ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu harus ada rilisnya. Iya. Jadi kan selain daripada informasikan kegiatan-kegiatan anak-anak komunitas milenial, kemudian sekaligus juga menginformasikan tempat-tempat wisata kita. Jadi dia objek wisata tersebut juga bisa menjadi kegiatan edukasi untuk membuang sampah di tempatnya, yang dimulai dari komunitas milenial ini. Iya, jadi kebersihan juga ya, artinya ada di tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum misalnya bukan hanya di tempat objek wisata, di tempat-tempat umum misalnya ada nih bukti kerja dari anak-anak milenial, misalnya gotong royong di masjid, ya membersihkan masjid. Jadi Instagram harus aktif banget nih. Iya. Harus itu ya. Harus, betul sekali. Bahwa tetap ada, tetap eksis gitu lah ya. Jangan sebulan sekali baru ada update gitu loh. berusaha tetap update. Iya. Tapi kendalanya memang karena orang-orangnya ini tersebar tadi Bu. Karena kan memang rata-rata mungkin masih 95% masih mahasiswa, walaupun memang komunitas ini tidak menutup untuk kawan-kawan yang memang misalnya setelah lulus SMA bekerja dan lain-lain. Memang kita tidak menutup ke sana. Memang kawan-kawan pun dari anggota kita pun juga ada yang sambil bekerja dan lain-lain. Cuman kendalanya karena kita masih sama-sama mahasiswa, jadinya masih ada kegiatan di kampus dan lain-lain. Apalagi kan sekarang sudah mulai masuk kampus secara offline nih Bu. Jadi memang kita salah satu kendalanya memang untuk mengumpulkan orang-orangnya ini, karena memang dari awal kita berusaha untuk sefleksibel mungkin itu aja sih Bu. Agak-agak ini ya, betul lah. Karena kalau misalnya kita harus sekaku-kaku gitu kan, kayak agak-agak orang-orang muda ini kan kayaknya sukanya tuh fleksibel gitu. Iya, betul. Senang Bu ditunjuk muda gitu. Iya, saya memang kesini gitu. Senang nggak kesana gitu. Nggak ada. Memang generasi ini merupakan tombak ya sebenarnya Bu ya, tombak utama karena bangsa yang maju bukan bangsa yang kaya Bu ya, tapi pemuda yang produktif, kreatif. Semboyannya juga kalau inovatif. Di kepemudaan itu ya, pemuda maju ya Indonesia jaya. Jadi pemuda tanah laut maju, tanah laut akan jaya. Iya. Karena memang masa depan kalian ini kan pemiliknya masa depan. Iya, kalau kita kan hanya penikmat sekarang. Iya betul ya. Saya gitu. Saya sama Bu. Iya. Dan juga menguasai teknologi sekarang juga ya. Itu yang nggak bisa sekarang harus emang. Itu tadi ya. Jadi keterampilan tadi mungkin selain diarahkan kepada public speaking juga kepada penggunaan teknologi kepada anak-anak muda, sehingga anak-anak muda memang benar-benar menggunakan teknologi ini kepada hal-hal yang positif positif. Jadi tidak ada waktu lagi nih untuk menyebarkan berita hoax gitu ya, menggunjing teman atau apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu sangat bagus, sangat positif ya. Eri, saya kira diteruskan ya, ini inspirasi dari kawan-kawan dari komunitas milenial ini sangat positif ya. Kita berharap kawan-kawan kita di luar sana ya, dari kelompok-kelompok yang merasa kita nih orang milenial gitu ya. Yang tua merasa milenial nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa. Masih merasa milenial aja. Betul. Yang penting jiwa Bu, menurut saya Bu, jiwa milenialnya bukan usia ya.
jadi ya. Jadi tersinggung, tersungging ya. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah milenial ya Eri, Eka, sangat banyak sekali ya potensi-potensi yang bisa kita garap ya, kemudian sudut-sudut pandang yang bisa kita expose gitu ya. Artinya komunitas milenial pian-pian ini kalau menurut kita mempunyai prospek yang luar biasa ya ke depannya. Betul. Ya, misalkan dengan komitmen yang memang benar-benar tadi dari awal ya apa yang dia seperti itu. Jadi jika para milenial bersatu ya, 10 orang membangun kekuatan positif itu akan mempercepat dunia ya. Terus seperti Soekarno ya. Iya. Apa itu Bu? 1000 berikan aku 1000 apa Bu? Iya, 1000. Berikan aku 1000 rupiah ya. 1000 rupiah. Ya, jadi seperti itu ya. Memang Anda adalah pemilik masa depan, ya. Jadi jangan sampai menjadi penonton di negara sendiri, ya. Mempunyai kekuatan, ya, baik secara fisik, ya, secara semangat dan ide-ide juga Bu ya. Iya, secara intelektual, ya. Anda luar biasa. Jadi kawan-kawan milenial, gunakanlah kesempatan ini ya untuk sebaik-baiknya bergabung bersama komunitas ya untuk kita melakukan sebuah kegiatan yang benar-benar positif yang akan menjamin masa depan kita seperti itu ya, agar kita tidak tergelincir. Tergelincir ya kepada hal-hal yang negatif yang akan menjerat hidup kita selamanya. Nah, karena sekali kita tergelincir, apalagi kepada jurang yang dalam, susah sekali untuk naiknya, ya. Seperti itu, ya. Isu-isu sekarang kan banyak sekali nih hal-hal yang menjebak ya kepada kawan-kawan dari muda, kawan-kawan dari milenial, dan ini menjadi PR kita bersama semuanya ya untuk dapat mencegah agar kawan-kawan kita dapat bersama-sama kita gitu ya, berpegangan tangan ya untuk kita berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Betul sekali. Dan mudah-mudahan jadi menjadi inspirasi hari ini Bu ya. Betul sekali. Kita milenial yang lain untuk mengerjakan hal yang positif sebagai seorang muda, jangan sampai menjadi sampah masyarakat pastinya, jangan sampai ya. Dan tentunya juga kita berharap inspirasi pagi hari ini tentunya bisa menginspirasi rekan-rekan muda yang lain untuk bisa mengikuti jejak-jejak ataupun bergabung dengan komunitas milenial Borneo yang semuanya positif, hal positif, dan mungkin bisa melatih kita sebagai kepemimpinan ya Bu ya. Melatih mandiri juga. Keterampilan tadi ya. Nanti kan siapa yang akan menggantikan Perry sebagai penyiar? Ini sudah jadi seperti itu ya, karena secara mau tidak mau, suka tidak suka kan ya, generasi akan berputar, akan bergulir ya. Dan yang jelas kita di Tanah Laut tuh Bu punya milenial yang luar biasa. Dan banyak sekali data statistik memang ya kelompok milenial kita ini mendominasi ya dari jumlah penduduk kita. Apalagi nanti kalau berbicara masalah bonus demografi ya di tahun 2005 nanti kita akan menerima bonus demografi, di mana di situ nanti penduduk milenial kita ini akan sangat banyak. Nah, kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, maka negara kita akan terguncang dengan sebuah rasa sakit. Kayak lagu ya. Bukan terguncangnya dengan rasa yang menyenangkan gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang ya anak-anak muda ya yang ada di luar sana ya, kawan-kawan para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, sahabat-sahabat inspirasi ya, dari sekarang kita ayo meletakkan niat dan tujuan kita ya untuk membangun tanah laut tercinta khususnya ya Indonesia pada umumnya kepada arah-arah yang lebih baik lagi. Iya, karena sebuah pemuda nantinya akan menjadi apa ya Bu ya, dewasa tua ya. Jadi kaderisasi ini sangat penting sekali. Sangat penting, ya, jadi mari bergabung dengan salah satunya komunitas milenial ini ya. Iya, kita waktu kita betul sekali. Sudah berada di penghujung. Eri untuk pamungkas ya. Iya, apa nih yang diharapkan? Oke. Mungkin kami dari komunitas milenial Borneo tentu sangat-sangat membuka pintu yang selebar-lebarnya
untuk kawan-kawan semua, para generasi milenial di luar sana yang mungkin khususnya warga Tanah Laut yang ingin bergabung dengan kami. Mari kita bersama-sama untuk membangun Tanah Laut melalui bidang-bidang pendidikan, melalui bidang-bidang sosial, dan yang terpenting bahwa milenial itu memiliki posisi atau kedudukan yang sangat-sangat luar biasa, dan mereka memiliki pengaruh yang luar biasa, dan itu tidak boleh sampai kita lewatkan. Jadi kami sangat-sangat menunggu kawan-kawan milenial di luar sana untuk bergabung di komunitas milenial Borneo. Mungkin itu aja, Bu. Oke, kalau Eka, kesannya apa nih sebagai seorang anggota? Jujur senang banget sih udah bergabung di komunitas ini, karena dari situ kita belajar untuk bagaimana bicara di depan orang, terutama yang public speaking tadi. Terus jujur sebenarnya ini agak gugup kayak gimana juga sih. Terus kadang ada tuh orang yang ngomong belibet atau seperti apa. Nah, dengan salah satunya masuk dengan komunitas ini, kita tuh belajar bagaimana time management, habis itu bagaimana kerja sama tim. Nah, itu emang benar-benar dirangkul sih sama kakaknya itu sih yang saya emang seneng banget gitu. Mungkin selain daripada pelajaran di kampus ya, kita juga mempraktekkannya. Terus juga merubah mindset sih, Bu. Pandangan kita tuh nggak stuck di situ aja. Terus banyak lagi pemikiran yang ternyata seperti ini ya, seperti itu. Ternyata kita bisa seperti ini. Kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Betul sekali seperti itu. Iya. Betul.